Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Indrani Arianto, NIM 204020009. Di sini saya akan membacakan pengertian sistem informasi. Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan sasaran sistem. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Menurut Edi Sutanta 2003-4, secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang paling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara tertentu, sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai satu tujuan. Sedangkan informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Jogiyanti HM, sistem informasi ialah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yaim. Peran teknologi informasi dalam bisnis. Saat ini, teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi juga sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ditemukan penemuan baru dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. Manfaat teknologi informasi pada saat ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan organisasi saja, tetapi juga untuk kebutuhan individu. Bagi organisasi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan untuk kebutuhan individu, teknologi dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti mencari pekerjaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis, akan diberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa peran penting teknologi informasi dalam bidang bisnis. Yang pertama, muncul peluang bisnis baru. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Contohnya, pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit, dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi di setiap barang produksinya. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa melakukan teleconference untuk saling berkomunikasi. Kemudian yang keempat, akses informasi dan penyebaran informasi. Publikasi berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan kegunaan fax atau pos. Yang terakhir, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatan berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti email yang
telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat atau video conferencing juga mempercepat komunikasi. Jadi peran perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis, karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Namun selain memberikan manfaat dalam bidang bisnis, teknologi informasi juga dapat disalahgunakan dalam hal kurang baik. Oleh karena itu, untuk penggunanya harus digunakan secara bijak. Selanjutnya, mengelola sistem informasi. Sistem informasi manajemen menjadi kepentingan bisnis dalam mengelola perusahaan, apalagi dengan berkembangnya teknologi di masa sekarang. Bisnis Anda tentu memerlukan sistem manajemen yang terintegrasi dengan baik. Secara sederhana, sistem informasi manajemen diterapkan melalui sistem teknologi informasi di dalam suatu bisnis. Di dalam sistemnya tersedia berbagai informasi, data dan tantangan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Kemudian sistem informasi manajemen akan mengelola dan menyatukan semua informasi beserta data tersebut yang nantinya digunakan oleh pihak manajemen untuk mengambil keputusan dalam mencapai tugas organisasi. Sistem ini mencakup sejumlah hal penting, yakni tujuan perusahaan, pengoperasian produk dan jasa, serta memperkuat posisi bisnis dalam persaingan di pasar. Salah satu perangkat yang paling penting dari sistem informasi adalah manusia sebagai pengelola sistem. Oleh karena itu, hubungan antara sistem informasi dengan pengelolanya sangat erat. Sistem informasi yang dibutuhkan sangat tergantung dari kebutuhan pengelolanya. Pengelola sistem informasi terorganisasi dalam suatu struktur manajemen. Oleh karena itu, bentuk atau jenis sistem informasi yang diperlukan sesuai dengan level manajemennya. 1. Manajemen level atas untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, manajemen level menengah untuk perencanaan teknis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen level bawah untuk perencanaan dan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan. Operator untuk pemrosesan transaksi dan merespon pemerintahan. Kemudian pada perkembangannya dengan semakin besar lingkup sebuah sistem informasi memerlukan adanya penataan kembali personel dengan baik, terutama pada struktur manajemen organisasi personil. Lihat contoh penataan struktur organisasi pada Departemen Sistem Informasi pada gambar 24. Tetapi struktur organisasi seperti pada gambar di atas tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi real perusahaan. Variasi struktur manajemen tersebut sangat tergantung pada manajer manajerial efisiensi yang dibandingkan dengan tingkat user service. Manajemen sumber daya manusia perlu dilakukan dengan benar agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik. Hal itu dilakukan untuk mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan yang bersifat manusiawi yang dapat mengurangi mutu informasi yang dihasilkan sebuah sistem. Gordon B. Davis memberikan contoh kesalahan-kesalahan tersebut seperti misalnya 1. Metode pengumpulan data dan pengukuran data yang tidak tepat. 2. Operator sistem tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. 3. Kehilangan data atau data tidak terolah.
4. Pemeriksaan atau pencatatan data yang salah. 5. Salah dalam menggunakan dokumen induk atau file induk. 6. Kesalahan dalam prosedur pengolahan. 7. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Kesulitan karena kesalahan dapat diatasi dengan dua teknik, yaitu pengontrolan data dan penambahan batas kepercayaan pada data. Pengontrolan secara intern dapat dilakukan untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Selain itu, perlu juga dilakukan pemeriksaan auditing baik secara intern maupun ekstern. Berikutnya pemrosesan transaksi dan merespon pemerintah. Direktur Sistem Informasi ke Manajer Pengembangan Sistem ke Manajer Komputer dan Operasional. Manajer Pengembangan Sistem ke Analisis Sistem dan ke Programmer. Penciptaan teknologi dan implikasinya. 1. Emerse merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik. 2. Konsultasi IT menangani konsultasi di bidang IT meliputi saran bisnis, menyelesaikan masalah teknis maupun memperbaiki struktur dan efisiensi dalam sistem IT. 3. Software house, yaitu seorang atau sekelompok orang atau perusahaan kecil yang bergerak di bidang jasa pembuatan atau perbaikan perangkat lunak atau software.